Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Adelina Boganenu. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perencanaan pembelajaran. Sekarang mari kita lihat materi yang pertama tentang pengertian materi pembelajaran. Secara garis besar, materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi juga merupakan seperangkat substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Yang berikut, mari kita lihat jenis-jenis materi pembelajaran. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran yang meliputi nama-nama, objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep. Konsep adalah segala yang berwujud, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang berikut, prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang berikut, prosedur. Merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan sesuatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang berikut, sikap. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sifat. Contohnya, pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip penentu materi pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, relevansi, konsistensi, dan education. Relevansi materi pembelajaran hendaknya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lain. Yang kedua, konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 2 macam. Yang ketiga, education. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang berikut, mari kita lihat cakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kognitif, aspek afektif atau aspek psikomotor. Yang kedua, keluasan materi, dan yang ketiga, kecakupan. Aspek kognitif, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiba-tiba jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan. Keluasan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kecakupan atau memadai kecakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadai cakupan aspek materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang berikut,
strategi dan metode pembelajaran. Dalam strategi dan metode pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, tujuan. Faktor yang kedua, materi. Faktor yang ketiga, siswa. Faktor yang keempat, fasilitas. Faktor yang kelima, waktu. Dan faktor yang keenam, guru. Beberapa strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya: yang pertama, strategi ekspositori-fasikal. Dalam hal ini, guru lebih banyak menjelaskan pesan yang sebelumnya telah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima pesan yang telah jadi. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab sebagai salah satu metode mengajar yang mempunyai peranan meningkat kadar berpikir siswa. Metode tanya jawab juga dapat digunakan antara lain mendiagnosis perkembangan siswa, menentukan tingkat kemampuan kognitif siswa, menetapkan studi tambahan, dan memperkaya materi pembelajaran. Yang ketiga, strategi heuristik. Yang keempat, pengajaran kelompok. Bentuk pengajaran kelompok bisa terjadi melalui kerja kelompok atau diskusi kelompok. Kriteria pengguna strategi pembelajaran dan metode mengajar meliputi: yang pertama, memiliki tingkat relevansi yang tinggi. Artinya, proses belajar yang dilakukan peserta didik relevan dengan hakikat ilmu yang sedang dipelajari peserta didik. Kedua, memiliki tingkat relevansi psikologis. Dalam hal ini, ilmu dipandang sebagai alat berpikir. Makin tinggi kadar berpikir siswa di dalam kegiatan belajar, makin berkualitas proses belajar mengajar tersebut. Yang berikut, memiliki tingkat relevansi sosiologis. Kriteria ini dilihat dari segi kesempatan peserta didik menghayati nilai-nilai sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila selama presentasi ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.